Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 706. Stephen Lin sendiri tidak menyangka bahwa sebelum dia datang ke Beijing untuk melapor, dia sudah keluar untuk bekerja sebagai Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, dan tugas pertamanya sebagai Direktur Departemen Hubungan Masyarakat adalah menengahi antara Bifeyun dan kontradiksi golongan Wudang. Itu tidak dihitung sebagai kontradiksi. Hanya bisa dikatakan bahwa Bifeyun ditangkap oleh faksi Wudang. Lagi pula, murid keduanya mencoba menyelinap ke ruang rahasia bawah tanahnya. Jika seseorang masuk ke tempat itu akan memiliki dampak serius pada seluruh sekte. Pesawat mendarat di kota Wudang lebih dari 2 jam kemudian. Kota ini dinamai dari kata Wudang, yang cukup menunjukkan pengaruh mendalam dari faksi Wudang. Ternyata, pengaruh kubu Wudang tidak hanya pada pencaksilat, tetapi juga pada seluruh lapisan masyarakat. Sekte Wudang telah berdiri selama ribuan tahun, dari sekte kecil paling awal hingga sekte seni bela diri satu saat ini, dapat dikatakan telah memadatkan upaya banyak orang di Wudang. Periode perang, Taois Wudang turun untuk membantu dunia dan menyelamatkan dunia. Orang-orang di dunia pergi ke gunung untuk membersihkan dan berkultivasi di masa damai, dan mereka tidak bersaing dengan dunia. Mereka dapat dianggap sangat bertanggung jawab, geng. Namun, model ini jelas tidak cocok untuk masyarakat saat ini. Dalam 100 tahun terakhir, faksi Wudang sudah mulai berubah. Sekolah Wudang telah mendirikan cabang sekte Wudang di seluruh negeri, dan muridnya bisa dikatakan untuk disebarkan ke seluruh dunia. Dikatakan bahwa sekte Wudang memiliki lebih dari 1 juta murid terdaftar, termasuk beberapa nama besar. Markas besar fraksi Wudang, tempat gerbang gunung berada, terletak di kota Wudang. Gerbang gunung ini adalah tempat suci di hati semua murid sekte Wudang, hanya mereka yang berkualifikasi tinggi dan bekerja cukup keras yang bisa datang ke sekte Wudang untuk berlatih. Meski begitu, setidaknya ada 5.000 murid berkumpul di markas fraksi Wudang. Jadwal Stephen Lin bukanlah rahasia, jadi setelah dia tiba di bandara, personel terkait dari kantor lokal klan naga sudah menunggu di pintu keluar bandara. Stephen Lin masuk ke mobil mereka dan menuju ke kantor klan naga di pusat kota terlebih dahulu. Ketika dia datang ke kantor, Stephen Lin bertemu lagi dengan orang yang bertanggung jawab. Karena kota Wudang memiliki koneksi dengan faksi Wudang, klan naga secara khusus mendirikan kantor tingkat tinggi di sini, dan Stephen Lin juga bertemu dengan direktur kantor ini. Direktur Lin, saya Li Modi, murid generasi ke-32 Zhang Jianfeng dari sekolah Wudang. Direktur kantor tersenyum dan berkata sambil meraih tangan Stephen Lin. Stephen Lin memandang pria bernama Li Modi ini dengan rasa ingin tahu. Pria ini agak gemuk, mengenakan seragam naga dan membawa pedang di belakang punggungnya. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Di klan naga, pejabat dibagi menjadi beberapa peringkat. Pangkat tertinggi adalah 5 tetua dan 4 raja naga, dan peringkat kedua adalah kepala departemen terkait di kantor pusat. Departemen Hubungan Masyarakat tempat Stephen Lin berada adalah yang relevan departemen di kantor pusat, jadi peringkat Stephen Lin adalah tingkat kedua, dan karena tingkat yang lebih tinggi dari kantor ini, Li Modi berada di tingkat keempat dalam hal tingkat administrasi, yaitu 2 tingkat di belakang Stephen Lin. Menghadapi Stephen Lin, yang 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya, Li Modi masih menunjukkan rasa hormat yang cukup. Banyak anggota klan naga berasal dari berbagai sekte, dan karena itu, klan naga terkait erat dengan setiap sekte, tetapi hubungan ini tidak dalam. Hubungan antara anggota klan naga ini dari berbagai sekte dan sekte aslinya adalah tidak menutup. Analogi sederhana adalah bahwa mereka setara dengan lulusan dari berbagai universitas yang datang untuk bekerja di klan naga. Hai Direktur Li, Stephen Lin menyapa pihak lain sambil tersenyum.
Saya baru saja mendapat kabar bahwa rekan-rekan dari Kantor Hubungan Masyarakat Ibu Kota Kekaisaran akan tiba di bandara, dan mereka akan tiba dalam waktu sekitar 30 menit, kata Limodi. Kalau begitu mereka cukup cepat. Saat mereka tiba, ayo pergi ke faksi Wudang. Kantor lebih mengkhawatirkan masalah ini, jadi kita harus menanganinya secepat mungkin, kata Stephen Lin. Tidak perlu khawatir. Limodi berkata sambil tersenyum, kamu harus mengirimkan undangan ke faksi Wudang terlebih dahulu, dan kamu hanya bisa memasuki gunung setelah faksi Wudang menyetujuinya. Petik 2. Kita harus menunggu mereka untuk pergi ke faksi Wudang. Disetujui, tanya Stephen Lin dengan cemberut. Awalnya tidak digunakan, tetapi sekarang faksi Wudang telah menutup gerbang gunung. Setiap orang atau organisasi yang naik gunung harus menyerahkan surat sembahyang dan menunggu persetujuan mereka sebelum memasuki gunung, jelas Limodi. Apakah klan naga kita sebanding dengan organisasi lain? Klan naga mengawasi seluruh dunia seni bela diri. Terus terang, bahkan jika kita ingin memasuki ruang rahasia bawah tanah mereka, mereka tidak dapat menghentikan kita, apalagi datang ke sini untuk membantu mereka menyelesaikan konflik dan perselisihan. Nanti, Anda menyapa faksi Wudang, dan beritahu kami bahwa kami akan pergi segera setelah kami tiba. Stephen Lin berkata dengan ekspresi tidak puas. Direktur Lin, faksi Wudang ini mengklaim memiliki jutaan murid, jadi tidak mudah untuk memprovokasi mereka. Meskipun klan naga kita mengawasi mereka, itu tergantung pada departemennya. Jika mereka berasal dari salah satu dari 5 departemen rahasia klan naga, maka memang tidak apa-apa. Langsung naik gunung, tetapi Anda adalah Departemen Hubungan Masyarakat, dan Anda masih harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka selain dari 5 departemen, kata Limodi dengan ekspresi aneh. Dari segi administrasi, humas setingkat dengan kantor kelima. Mengapa kami harus meminta izin mereka sebelum naik gunung? Apakah karena humas kami tidak cukup tinggi, atau kami ibu tiri? Dibesarkan. Sutradara Lee, saya benar-benar tidak suka mendengar apa yang Anda katakan. Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Ini. Limodi menggerakkan sudut mulutnya dengan setengah tersenyum dan berkata, Direktur Lin, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang klan naga karena Anda baru saja bergabung dengan klan naga. Tingkat administrasi kantor adalah sama, tetapi dalam hal kekuatan nyata, kantor humas bahkan mungkin tidak sebaik kantor kota Longsu Wudang kita. Apa yang saya katakan mungkin tidak terdengar bagus, tetapi itu benar, jadi kantor humas harus dibandingkan dengan 5 kantor rahasia, saya khawatir ini masih sedikit lebih buruk. Tentu saja, Anda adalah dewa perang dan Anda kuat. Jika Anda ingin naik gunung, tidak ada masalah sama sekali. Namun, Anda ada di sini sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat. Itu mewakili klan naga, jadi tidak pantas naik gunung sendirian, Direktur Lin. Mendengar apa yang dikatakan Limodi, Stephen Lin mencibir di dalam hatinya. Jelas, Limodi ini tidak terlalu menghormatinya sebagai Direktur Departemen Hubungan Masyarakat. Dan ini pasti ditujukan untuknya secara pribadi, bukan hanya untuk bagian humas, lagi pula kekuatannya ada di sana, kalau tidak berhasil, bukankah itu ditujukan untuknya? Namun, Stephen Lin masih tidak berdaya melawan target seperti itu. Jika dia tidak berstatus sebagai Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, dia bisa mendidik Limodi ini dengan santai. Bagaimanapun, dia adalah dewa perang. Akan mengurus dia. Tapi sekarang dia berstatus Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, tidak pantas baginya untuk mendidik Limodi lagi, belum lagi dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Departemen Pengawasan, dan itu akan dengan mudah menimbulkan ketidakpuasan di dalam naga. Plan segala macam aturan yang masuk akal digunakan untuk menghadapinya, dan dia tidak tahu apakah dia menderita. Stephen Lin akhirnya menyadari saat ini bahwa yang disebut Kepala Departemen Hubungan Masyarakat itu seperti Bimauen yang diberikan kepada Raja Kera oleh Pengadilan Surgawi di masa lalu, kebebasan di masa lalu. Itu benar-benar tidak pantas. Stephen Lin mengangguk dan berkata, kalau begitu,
tolong kirimkan surat sembahyang kepada Direktur Li ke faksi Wudang. Direktur Lin, surat sembahyang harus dikirim atas nama Anda dari ini baik. Li Modi berkata, aku mengirimnya. Anda meminta saya, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, untuk mengirim kartu ucapan ke Wudang. Jika orang tidak setuju, lalu di mana saya akan meletakkan wajah saya? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Anda adalah Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, kata Li Modi. Mendengar kata-kata Li Modi, Stephen Lin sudah sepenuhnya memahami bahwa pantat Li Modi pasti menghadapi faksi Wudang, dan setidaknya dia juga menghadapi Zhou Wutong. Baiklah kalau begitu. Stephen Lin mengangguk. Akan lebih baik jika Anda setuju, Direktur Lin, saya masih memiliki tugas resmi. Bagaimana dengan ini? Anda pergi ke tempat peristirahatan kami untuk istirahat sebentar terlebih dahulu. Siapkan isi postingan salam, dan coba untuk menjaga sosokmu sebaik mungkin. Jaga agar tetap rendah, dan tunjukkan rasa hormat kepada golongan Wudang dalam kata-katamu, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk setuju membiarkanmu naik gunung. Li Modi berkata, oke, aku mengerti, Direktur Li, sibuklah dan tinggalkan aku sendiri. Stephen Lin berkata, Xiao Chen, kirim Direktur Lin ke tempat peristirahatan. Kata Li Modi, ya, Direktur Li. Direktur Lin, tolong ikut saya. Seorang pemuda di sebelahnya berkata. Stephen Lin mengangguk dan mengikutinya pergi. Setelah Stephen Lin pergi, Li Modi mengambil ponselnya dan menelepon dengan ekspresi lucu. Pemimpin, saya telah melakukan apa yang Anda katakan, tanya Stephen Lin untuk menyerahkan kartu undangan ke fraksi Wudang, dan fraksi Wudang telah berjanji untuk mengembalikan kartu undangan tersebut. Stephen Lin dan Departemen Hubungan Masyarakat akan kehilangan semua muka Stephen Lin, haha, yang kedua kepala divisi tingkat sebenarnya diblokir dari gerbang gunung, yang belum pernah terjadi sebelumnya, Li Modi berkata sambil tersenyum. Hari ini adalah tugas pertama Stephen Lin, dan ini juga merupakan awal dari rasa malunya. Biarkan dia pergi ke Departemen Hubungan Masyarakat untuk membuatnya kehilangan muka di setiap tugas. Bagaimana dengan God of War? Tidak hanya itu bisa menjadi objek ejekan orang. Pemimpin di ujung telepon berkata dengan bercanda. Siapa yang membuatnya menyinggung Tuan Zhou? Dia pantas mendapatkan semuanya, kata Li Modi. Kamu harus lebih memperhatikan masalah Stephen Lin. Jika kamu punya kesempatan, kamu bisa mempermalukannya. Dia memiliki posisi resmi sekarang, jadi dia tidak berani melakukan apapun padamu. Tentu saja, kamu harus moderat. Setelah semua, dia adalah pembangkit tenaga God of War. Kata ujung telepon yang lain. Aku tahu. Aku pasti akan moderat, kata Li Modi sambil tersenyum. Bab 707. Direktur Lin, kamu bisa beristirahat di sini. Bawahan Li Modi membawa Stephen Lin ke kamar tamu dan berkata. Stephen Lin melihat ke sekeliling ruang tamu itu sangat biasa. Oke, terima kasih. Stephen Lin berkata kepada pihak lain. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa menggunakan telepon di sana untuk menghubungi kami. Pihak lain menunjuk ke telepon tidak jauh dari sana, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat pihak lain pergi, Stephen Lin berjalan ke balkon ruangan dan melihat keluar. Kamar tempat tinggalnya terletak di lantai 3 yang tidak tinggi, dan ada taman bermain di luar. Stephen Lin menekan satu tangan di pagar, melompat, dan langsung melompati pagar dari lantai 3. Setelah mendarat dengan lancar, Stephen Lin merapikan pakaiannya dan berjalan keluar taman bermain. Semuanya mengalir dengan lancar, dan hampir tidak ada suara, sehingga tidak ada yang tahu bahwa Stephen Lin telah meninggalkan kantor klan naga. Bandara Wudang. Sebuah pesawat dari Imperial Capital mendarat di bandara dengan lancar. 3 orang berseragam naga turun dari pesawat. Menyebalkan sekali, mengapa orang-orang dari Departemen Hubungan Masyarakat kita hanya bisa memesan kelas ekonomi ketika mereka keluar, dan rekan-rekan dari Departemen tingkat 2 lainnya keluar di kelas bisnis.
Seorang wanita tampan di antara ketiganya berkata tidak puas. Jangan bicara tentang Ningер, jika kita tidak terburu-buru kali ini, kita bahkan mungkin tidak bisa duduk di kelas ekonomi. Saudara-saudara yang keluar untuk urusan bisnis terakhir kali langsung naik kereta. Katanya seorang pria berotot di sebelah wanita itu. Wow, level bawah yang disebut Ning wanita anak itu berkata dengan sedih. Akui saja. Jika kamu tidak menyenangkan orang-orang itu, kamu tidak akan bisa meninggalkan kantor humas kita selama sehari. Bukankah bagus menjadi bunga kantor humas kita? Kata pria kurus lainnya dengan senyum. Tidak bagus sama sekali. Sebagian besar departemen humas adalah orang tua sepertimu. Aku bahkan tidak bisa menemukan pacar. Apa bagusnya menjadi bunga di departemen humas ini? Mulut Ningер cemberut, menggelengkan kepalanya sedih. Kudengar direktur kita masih sangat muda, sangat kaya, dan yang terpenting dia sangat tampan. Mungkin kamu bisa mencobanya, kata pria berkepala datar itu. Aku juga pernah mendengarnya, tapi sepertinya aku sudah bercerai. Untuk seorang gadis muda dan tak terkalahkan sepertiku, tidak masuk akal jika cinta pertamaku menemukan yang bercerai, kan? Berkata dengan serius. Apakah kamu benar-benar memikirkannya? Pria kurus itu memberikan Ningер bagian belakang kepala secara langsung, dan kemudian berkata, Direktur adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang. Dia tidak bisa tinggal bersama kita terlalu lama, jangan terlalu banyak berpikir. Berkata dengan sedih, mencengkeram bagian belakang kepalanya. Mereka bertiga berjalan keluar dari bandara berbicara dan tertawa. Tampaknya seseorang dari kantor Gunung Wudang akan datang menjemput kita, kata pria berkepala datar itu. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah mobil hitam berhenti di samping mereka. Masuk ke dalam mobil. Jendela kopilot mobil itu jatuh, dan pengemudi di dalamnya memberi isyarat. Pria berambut cepak itu tidak banyak berpikir, dia membuka pintu belakang dan duduk, dan pria kurus itu juga duduk. Aku akan duduk di depan, aku tidak akan duduk denganmu pria bau. Ningер bergumam, membuka pintu penumpang dan duduk. Mobil kemudian segera meninggalkan bandara. Kak, berapa lama kita akan sampai di kantor? Tanya pria berpotongan cepak yang duduk di barisan belakang. Sebagai staf kantor hubungan masyarakat Klan Naga, apakah Anda begitu mudah masuk ke mobil aneh? Tanya pria berkacamata hitam di kursi pengemudi. Ningер dan tiga lainnya tertegun. Sebagai anggota staf dari markas Klan Naga, saya tidak memiliki kewaspadaan dasar. Kalian mengecewakan saya, lanjut pria berkacamata hitam itu. Kamu siapa? Ningер bertanya, menatap pengemudi dengan kepala dimiringkan. Sopir melepas kacamata hitam di wajahnya dan berkata dengan datar, nama saya Stephen Lin. Petik 2. Stephen Lin. Mereka bertiga membeku sesaat ketika mendengar nama itu, dan kemudian ekspresi mereka berubah secara dramatis. Direktur Lin. Direktur Lin. Kedua pria yang duduk di kursi belakang itu berteriak kegirangan. Kamu adalah bos kami. Ningер tidak memanggil, tetapi menatap Stephen Lin dengan heran. Meskipun Departemen Hubungan Masyarakat bukanlah departemen fungsional yang penting, itu adalah departemen sekunder dari Klan Naga di ibu kota kekaisaran. Kata-kata dan perbuatanmu lebih mewakili Klan Naga. Apapun yang terjadi, kamu harus cukup waspada ketika kamu keluar. Kata Stephen Lin. Ya. Kedua pria di barisan belakang mengangguk dengan tergesa-gesa. Bos, kamu terlihat lebih tampan daripada di foto, jauh lebih tampan. Ningер menatap Stephen Lin dengan cemas dan berkata. Stephen Lin tertegun sejenak, dia sedang mengajar ketiga bawahan ini dari ibu kota kekaisaran, ada apa dengan wanita ini? Mengapa Anda terlihat sedikit nimfo? Stephen Lin menoleh dan melirik wanita di sampingnya. Wanita ini memiliki wajah yang sangat tidak dewasa dan kuncir kuda kembar di kepalanya. Dia mengenakan rok seragam wanita bergaya naga. Saya tidak tahu mengapa. Pakaiannya terlalu kecil atau semacamnya, tubuh bagian atas kencang, dan tonjolan tinggi di dada membuat sulit untuk berpaling.
Jika saya harus menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, itu adalah Tong Yanju X. Dari segi penampilan saja, wanita ini tidak lebih lemah dari Song Shiking, tapi dia lebih menarik dari Song Shiking, karena wajah dan sosoknya membentuk kontras yang kuat dan dampak visualnya lebih kuat. Bos, jangan menatapnya seperti itu, dia akan malu. Ninger menundukkan kepalanya dengan malu. Ahem. Stephen Lin terbatuk 2 kali karena malu, lalu melihat ke depan. Dia tidak menyangka akan ada wanita terkemuka di kantor humasnya. Laporkan namamu, kata Stephen Lin. Nama saya Min Ninger. Umur saya 24 tahun, tinggi 1,62 meter, dan lulus dari Universitas Yale. Bos, bisakah saya memperkenalkannya seperti ini? Apakah Anda ingin memperkenalkan pengukurannya? Min Ninger bertanya dengan malu-malu. Tidak perlu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Direktur Lin, nama saya Wang Gang. Umur saya 32 tahun. Saya dipindahkan ke Departemen Hubungan Masyarakat 2 tahun lalu. Saat ini saya adalah asisten wakil Direktur Lin, kata pria berkepala datar itu. Direktur Lin, nama saya Zhao Qingchen, umur saya 35 tahun. Saya mengikuti ujian tahun lalu dan masuk ke Departemen Hubungan Masyarakat, kata pria kurus itu. Mereka bertiga memberikan pengenalan diri singkat untuk diri mereka sendiri, dan biarkan Stephen Lin mengenal mereka bertiga sedikit. Ya, Stephen Lin mengangguk. Bos, mengapa Anda tidak memperkenalkan diri? Kami sangat ingin tahu tentang Anda. Min Ninger menatap Stephen Lin dengan cemas dan bertanya. Apakah kamu tidak membaca profilku? Stephen Lin bertanya. Aku sudah melihatnya, tapi belum tentu lengkap, kata Min Ninger. Saya tidak punya banyak untuk diperkenalkan. Saya hanya dewa perang biasa yang berusia kurang dari 100 miliar di usia 30-an, kata Stephen Lin datar. Bos, kamu benar-benar biasa. Min Ninger menggerakkan sudut mulutnya karena malu. Direktur Lin, mengapa Anda datang untuk mengantar kami? Bukankah seharusnya rekan dari kantor di sini? Tanya Zhao Qingchen. Saya baru datang ke sini ketika saya bebas, agar tidak menyusahkan saudara-saudara setempat, jelas Stephen Lin. Lalu kemana kita akan pergi sekarang? Zhao Qingchen bertanya lagi. Kemana lagi saya bisa pergi? Tentu saja saya akan pergi ke faksi Wudang, kata Stephen Lin. Oh. Yang lain mengangguk, dan tidak merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakan Stephen Lin. Mobil melaju kencang sepanjang jalan, menuju gerbang gunung sekolah Wudang. Pada saat yang sama, di kantor klan naga di kota Wudang, Li Modi menerima telepon dari bawahannya. Apa? Orang itu tidak muncul. Apakah Anda mengatakan bahwa orang dari kantor hubungan masyarakat dari ibu kota kekaisaran tidak muncul? Tanya Li Modi. Ya, pesawatnya mendarat 10 menit yang lalu. Saya menunggu di gerbang selama 10 menit, tetapi saya tidak melihat mereka. Kata ujung telepon yang lain. Apa yang terjadi? Apakah Anda salah mengingat penerbangannya? Li Modi bertanya. Tidak, penerbangan SB 2500 itu yang datang dari ibu kota kekaisaran. Kata ujung telepon yang lain. Li Modi mengerutkan kening. Sedikit bingung mengapa anggota klan naga yang berasal dari ibu kota kekaisaran itu tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, ekspresi Li Modi tiba-tiba berubah. Pergi dan lihat apakah Stephen Lin masih di sana. Lupakan, aku akan pergi dan melihat sendiri, kata Li Modi, dan bergegas ke kediaman Stephen Lin. Semenit kemudian, ketika Li Modi melihat ke ruangan kosong itu, ekspresinya menjadi sangat jelek. Seperti yang diharapkan, pria Stephen Lin itu pasti membuat klaimnya sendiri, bajingan. Li Modi memanggil Stephen Lin sambil mengutuk. Tetapi ujung telepon yang lain mengingatkan Stephen Lin bahwa telepon telah dimatikan. Brengsek, kenapa orang ini bermain kartu sama sekali bertentangan dengan akal sehat? Teriak Li Modi dengan marah. Direktur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bawahan di sebelahnya bertanya. Segera hubungi ibu kota kekaisaran,
cari tahu nomor telepon orang-orang dari Departemen Hubungan Masyarakat yang berasal dari ibu kota kekaisaran, dan hubungi Stephen Lin melalui mereka. Stephen Lin tidak boleh diizinkan pergi ke faksi Wudang dengan begitu mudah. Teriak. Ya, bawahan di sekitarnya segera menelepon markas ibu kota kekaisaran, dan tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan nomor telepon Min Ninger dan lainnya. Namun, ketika orang-orang ini mencoba menelepon Min Ninger dan yang lainnya, tanpa kecuali, telepon Min Ninger dan mereka bertiga semuanya dimatikan. Direktur, telepon mereka semua dimatikan, kata bawahan itu dengan bersemangat. Stephen Lin, rumput anjing, benar-benar memainkan permainan seperti itu untukku, bajingan. Segera panggil faksi Wudang dan minta mereka untuk memblokir Stephen Lin dari gerbang gunung. Kalian semua akan pergi ke faksi Wudang bersamaku. Li Modi dikatakan. Ya, pada saat yang sama, Stephen Lin masuk ke dalam mobil. Min Ninger memegang ponselnya, menatap Stephen Lin dengan curiga dan bertanya, "Bos, mengapa Anda menyuruh kami mematikan telepon? Seseorang pasti akan menelepon dan meminta kami untuk minggir, dan mungkin sangat memalukan saat itu waktu. Dalam hal ini, matikan ponsel, sehingga kami dapat menangani masalah ini dengan adil dan adil." Stephen Lin menjelaskan, "Direktur, kamu masih bijaksana," kata Zhao Qingchen sambil tersenyum. "Ya, sutradara benar-benar perhatian." Wang Gang mengikuti. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Bab 708. Mobil dengan cepat melaju menuju arah Gunung 5 Elemen. Gunung Wuxing merupakan gunung tempat gerbang sekolah Wudang berada. Terdapat 3 puncak utama di Gunung Wuxing yaitu Puncak Zhangjian, Puncak Wenwen dan Puncak Gudan. Ketiga puncak utama ini masing-masing mewakili 3 kekuatan dalam sekte Wudang, di antaranya Puncak Wendao termasuk dalam urat nadi utama, Puncak Pedang Tibet dan Puncak Gudan termasuk dalam urat cabang. Stephen Lin akan pergi ke Puncak Wendao, jalur utama. Puncak Wenwen juga merupakan cabang terkuat dari sekte Wudang. Kepala sekte Wudang selalu dipilih dari antara murid-murid Puncak Wendang. Adapun 2 cabang lainnya, paling banyak hanya sesepuh dari sekte Wudang. Stephen Lin mengendarai mobil ke tempat parkir di kaki gunung. Sebagai gunung suci yang terkenal dalam Taoisme, banyak orang datang ke Gunung Wuxing untuk beribadah setiap tahun, jadi ada tempat parkir yang luas di kaki gunung. Turun dari tempat parkir, Min Ninger dan yang lainnya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Marble Mountains, dan mereka penasaran dengan segala sesuatu di sekitar mereka. "Apa yang kamu lakukan?" Fraksi Wudang menutup gerbang gunung dan menolak pengunjung. Seorang pria berjubah Tao berdiri tidak jauh dan berteriak. "Ikuti aku," kata Stephen Lin, berjalan ke samping. Pendeta Tao yang berdiri tidak jauh dari situ mengerutkan kening dan melirik Stephen Lin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Direktur, saya mengecek informasi ketika saya datang ke sini. Sepertinya faksi Wudang telah menutup gerbang gunung selama beberapa bulan terakhir. Jika Anda ingin masuk, sepertinya Anda hanya dapat menyerahkan surat ibadah dan tunggu ulasan mereka." Zhao Qingchen mengikuti Stephen Lin dan berbisik. Berkata keras, "Kami di sini untuk menengahi perselisihan bagi mereka, bukan untuk menjadi tamu. Mereka membutuhkan kami untuk datang, jadi apa gunanya bertanya?" kata Stephen Lin. Ketika Zhao Qingchen mendengarnya masuk akal, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka bertiga berjalan ke kaki puncak Wenwen, dan yang muncul di depan mereka adalah sebuah tangga dengan setidaknya beberapa ratus anak tangga. Jalan ini disebut meminta jalan. Ini memiliki total 999 langkah. Dikatakan bahwa mereka yang telah menerima rahmat surga dapat memahami jalan besar dunia selama mereka berjalan melalui 999 langkah. Tapi sayang sekali dari menanyakan jalan sampai sekarang, tidak ada yang bisa melihat melalui dunia yang hebat, kata Stephen Lin. "Apakah ini semua tipu muslihat?" kata Wang Gang. "Itu pasti, Anda dapat mengajukan pertanyaan setelah menaiki tangga,
Tetapi orang-orang di dunia itu masih berlatih, datang dan naiki tangga setiap hari, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Langkahnya menakutkan, sangat panjang, kata Min Ninger, mengerutkan kening. Ayo pergi, untuk orang-orang dari klan naga, seharusnya tidak sulit untuk menaiki anak tangga ini, kata Stephen Lin, menaiki anak tangga terlebih dahulu. 3 lainnya juga mengikuti di belakang Stephen Lin. Naik jauh ke atas, untuk orang-orang seperti Stephen Lin, tidak ada kesulitan sama sekali, bahkan jika jumlah langkah meningkat 10 kali lipat, itu sama untuk Zhao Qingchen dan Wang Gang. Bagaimanapun juga, mereka berdua diterima untuk Dragon Clan. Salah satu item penilaiannya adalah tes kebugaran jasmani, relatif mudah untuk menaiki 999 anak tangga. Tapi itu sulit bagi Min Ninger. Dia kembali dari universitas utama di luar negeri. Dia adalah anggota khusus dari klan naga dan kekuatan fisiknya berada pada level gadis biasa. Jadi setelah mendaki 1 atau 200 anak tangga, Min Ninger tidak bisa bergerak lagi. Wow, di mana dia berada? Duduk di tanah, Min Ninger berteriak sedih. Saat ini, Stephen Lin sudah berjalan di depan Min Ninger, sekitar 10 meter dari Min Ninger. Ini baru permulaan dan kamu tidak bisa melakukannya. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Dia hanya seorang gadis kecil mungil, bagaimana dia bisa menaiki begitu banyak anak tangga? Bos, bisakah kamu membantunya? Min Ninger menatap Stephen Lin dengan cemas dan bertanya. Siapa di antara kalian berdua yang bisa melakukannya secara fisik? Bantu dia, kata Stephen Lin kepada Wang Gang dan Zhao Qingchen. Aku bisa melakukannya. Wang Gang mengajukan diri. Aku tidak ingin kamu menariknya. Kamu berkeringat di sekujur tubuhmu, baunya pasti sangat bau. Min Ninger menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau begitu aku akan datang, kata Zhao Qingchen. Tidak, kamu juga tidak bisa. Min Ninger menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku tidak berkeringat, kata Zhao Qingchen. Kamu terlalu jelek, kata Min Ninger. Wajah Zhao Qingchen membeku, dan dia tersenyum kecut. Ninger, katakan saja bahwa kamu ingin sutradara menarikmu. Petik 2. Direktur, kamu menariknya. Min Ninger menatap Stephen Lin dan memohon. Stephen Lin mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Min Ninger agak munafik, tetapi karena dia tampan, semua orang tidak keberatan menjadi munafik. Jika itu adalah perbandingan yang jelek, Zhao Qingchen dan Wang Gang akan memukulinya lama ago. Up. Duduk saja di sana jika kamu tidak bisa berjalan. Stephen Lin tidak suka memanjakan orang lain, jadi tentu saja dia tidak akan menariknya. Min Ninger berdiri dari tanah dengan sedih dan berkata, kalau begitu dia akan pergi sendiri, bosnya benar-benar pelit. Petik 2. Setelah berbicara, Min Ninger dengan enggan mengangkat kakinya dan melangkah ke tangga berikutnya. Saya tidak tahu apakah itu karena saya tidak memiliki kekuatan atau karena tanahnya licin, tetapi Min Ninger merindukan kakinya. Dengan rengekan, tubuh Min Ninger langsung kehilangan keseimbangan, dan seluruh orang langsung jatuh ke tanah. Jika kejatuhan itu nyata, maka Min Ninger harus berguling dari posisinya ke kaki gunung, dan bahkan jika dia tidak mati, dia harus mematahkan beberapa tulang. Ah! Min Ninger menjerit ketakutan. Melihat tubuhnya akan jatuh ke tanah, sesosok tubuh melintas di depannya, dan saat berikutnya, sebuah tangan menopang tubuh Min Ninger, yang menyelamatkan Min Ninger dari takdir jatuh ke tanah. Min Ninger menghela nafas lega, dan menatap pemilik tangan itu. Bos, terima kasih. Min Ninger belum selesai mengucapkan terima kasih ketika dia merasakan kekuatan menakutkan tiba-tiba datang dari bawahnya. Kekuatan ini mendorong tubuh Min Ninger ke udara. Min Ninger hanya merasa matanya pusing, dan ketika dia sadar kembali, dia sudah terbang ke langit. Min Ninger melihat ke bawah dan melihat hamparan tangga di bawah dan 3 orang di tangga. Ah! Min Ninger berteriak ngeri, dan kemudian tubuhnya mulai jatuh ke depan dengan cepat. Melihat tubuh Min Ninger akan jatuh di tangga, sosok Stephen Lin muncul di bawah tubuh Min Ninger, meraih Min Ninger,
dan melemparkannya ke depan, persis sama seperti sebelumnya. Memanggil, Min Ninger naik ke langit lagi, suara angin terdengar di telinganya, dan pemandangan sekitarnya terus-menerus ditinggalkan olehnya, dan pada saat yang sama, ketinggian tubuhnya terus meningkat. Ah! Seruan Min Ninger bergema di pegunungan. Zhao Qingchen dan Wang Gang berdiri di tempat yang sama, membuka mulut mereka sedikit, dan menyaksikan Min Ninger terlempar ke depan oleh Stephen Lin. Setiap kali Min Ninger terlempar ke depan, tubuh Min Ninger bisa terbang sejauh puluhan meter. Pergi, lebih dari ratusan langkah, dan Stephen Lin yang melemparkannya bahkan lebih menakutkan. Setiap kali dia melempar Min Ninger keluar, dia mempercepat dan bergegas maju. Sebelum Min Ninger jatuh, dia sudah sampai di titik pendaratan. Posisi menangkap Min Ninger, lalu melempar Min Ninger ke depan. Dalam sekejap mata, Stephen Lin telah menjadi titik di mata Zhao Qingchen dan Wang Gang. Ini, direktur kami sama sekali tidak peduli dengan wanita dan batu giok, kata Zhao Qingchen dengan wajah kaku. Ya, Ninger telah melakukan kejahatan. Wang Gang mengangguk. Ayo pergi, jangan terlalu lambat, kata Zhao Qingchen, mempercepat dan berlari ke depan, dan Wang Gang juga mempercepat seperti dia. Saya tidak tahu sudah berapa lama, tapi teriakan Min Ninger telah menghilang. Min Ninger berdiri di atas platform, inilah ujung dari 999 anak tangga, dan di depannya adalah gerbang gunung Sekte Wudang. Dengan plop, Min Ninger akhirnya lagi pula. Dia tidak bisa diam, dan duduk di lantai marmer yang panas. Dia sebenarnya tidak ingin duduk, tetapi kakinya terlalu lunak dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Stephen Lin berdiri di samping Min Ninger, memandangi gerbang gunung dari faksi Wudang di depannya, dan tidak memperhatikan Min Ninger, yang berlutut sendiri. Gerbang gunung besar sekolah Wudang ditutup, dan ada beberapa pendeta Tao berdiri di samping gerbang gunung. Para Taois sepertinya sudah tahu bahwa Stephen Lin akan datang, jadi mereka tidak terkejut melihat Stephen Lin dan Min Ninger muncul. Bos, kamu, tidak bisakah kamu mengasihani dia? Min Ninger memandang Stephen Lin dengan sedih dan berkata. Stephen Lin tidak menjawab, dan langsung pergi ke depan gerbang gunung. Tuan, faksi Wudang kami telah menutup gerbang gunung, dan jika Anda ingin berkunjung, silakan kirimkan kartu ucapan. Seorang pendeta Tao berjanggut putih memimpin selusin pendeta muda Tao dan berkata di depan Stephen Lin. Saya Stephen Lin dari kantor hubungan masyarakat Klan Naga, dan saya di sini untuk mengoordinasikan konflik antara faksi Wudang dan Tuan Kaisar Bi Feiyun, kata Stephen Lin datar. Dari manapun Anda berasal, jika Anda ingin memasuki gerbang gunung, Anda harus menyerahkan surat sembahyang. Ini aturannya, kata pendeta Tao berjanggut putih itu. Ini aturanmu, bukan aturan Klan Naga kami, kata Stephen Lin. Tempat ini adalah Sekte Wudang saya, jadi saya harus mengikuti aturan Sekte Wudang saya, kata pendeta Tao berjanggut putih itu. Di bawah seluruh dunia, apakah ini tanah raja? Dimanapun Anda berada di kerajaan naga, Anda harus mengikuti aturan Klan Naga kami. Pasal 3 Klausul terkait luar negeri Klan Naga. Jika ada seni bela diri orang atau sekte yang memblokir mereka selama pelaksanaan tugas resmi, Klan Naga dapat menggunakannya. Hak untuk menembak tanpa batas, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda yakin ingin menghentikan saya? Stephen Lin menatap Bao Su di depan dia, dan bertanya tanpa ekspresi. Wajah pendeta Tao berjanggut putih itu membeku, meskipun dia tidak tahu apa arti kekuatan menembak yang tidak terbatas, itu pasti sesuatu yang sangat kuat. Dia hanyalah orang kecil di faksi Wudang, bagaimana dia bisa menanggung kekuatan api tak terbatas dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang? Buka gerbang gunung sendiri, atau aku akan merobohkan gerbang gunung Sekte Wudangmu. Stephen Lin memberi ultimatum kepada pihak lain, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang kuat menyembur keluar dari tubuh Stephen Lin. Pergi. Ayo pergi. Pendeta Tao berjanggut putih merasakan niat membunuh yang kuat pada Stephen Lin, dan tergagap pada pendeta Tao kecil di sampingnya.
Pendeta Tao kecil itu ketakutan dengan niat membunuh Stephen Lin, dan segera berlari ke pintu setelah mendengar perintah dari pendeta Tao berjanggut putih, dan menekan tombol untuk membuka pintu. Bum bum bum, gerbang gunung yang besar terbuka sedikit demi sedikit, membuka jalan menuju faksi Wudang. Bab 709, Bos sangat perkasa. Min Ninger duduk di tanah, menatap mata Stephen Lin dengan cahaya. Pada saat ini, Zhao Qingchen dan Wang Gang juga telah tiba di peron. Mereka mendengar percakapan antara Stephen Lin dan Taoist Baibird dari jarak jauh. Sekarang gerbang gunung terbuka sedikit, mereka secara alami tahu apa yang terjadi. Keduanya saling memandang, dan keduanya melihat sedikit kegembiraan di mata masing-masing. Sejujurnya, mereka telah berada di Departemen Hubungan Masyarakat selama beberapa tahun. Departemen Hubungan Masyarakat termasuk jenis yang dibesarkan oleh ibu tiri di klan naga. Komite lingkungan memperlakukan mereka, dan mereka menengahi konflik antara berbagai sekte. Mereka sering digunakan sebagai karung tinju oleh kedua belah pihak. Pada akhirnya, ketika kedua belah pihak senang, mereka malah menjadi depresi. Awalnya, menghadapi sekte besar seperti faksi Wudang kali ini, mereka sangat gugup. Mereka tidak menyangka direktur mereka akan membuat langkah yang begitu kuat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi tidak peduli apa, kepala ini adalah api yang tidak pernah dimiliki oleh kantor hubungan masyarakat selama bertahun-tahun, dan mereka sangat bersemangat. Semua gerbang gunung sekolah Wudang dibuka, dan Min Ninger, yang awalnya duduk di tanah, berdiri dengan seluruh kekuatannya. Ayo pergi. Stephen Lin mengucapkan dua kata ini dengan tangan di belakang, lalu berjalan maju dengan bangga. Min Ninger dan yang lainnya semua mengikuti di belakang Stephen Lin seperti Stephen Lin. Min Ninger meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu mengangkat kepalanya dengan bangga, seperti burung merak. Zhao Qingchen dan Wang Gang sedikit lebih berhati-hati. Lagi pula, mereka terlalu sering menghadapi rintangan di arena. Sekarang ini adalah pertama kalinya mereka begitu cantik, dan mereka agak tidak nyaman. Setelah melewati gerbang gunung dan berjalan tidak jauh, mereka berempat akhirnya sampai di alun-alun besar faksi Wudang. Di sisi lain alun-alun adalah aula utama sekolah Wudang yang megah. Ada banyak rumah sederhana dan sederhana di sekitar aula utama. Melihatnya dari sudut pandang Stephen Lin saja, hampir tidak mungkin untuk melihat semua bangunan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa Wudang seberapa besar kuenya. Saat ini, ribuan orang duduk bersila di alun-alun besar sekolah Wudang. Masing-masing dari orang-orang ini mengenakan jubah Tao dari sekte Wudang, dengan futon di bawah tubuh mereka, dan bisikan di tangan mereka, sepertinya mereka sedang bermeditasi. Meditasi adalah cara unik untuk mengolah tubuh dan pikiran dari sekolah Wudang. Sekolah Wudang memperhatikan Taoisme dan alam, dan memahami dunia, sehingga mereka sering perlu bermeditasi. Poin profesional disebut meditasi. Hal semacam ini sangat misterius, beberapa orang menganggapnya sebagai tidur, sementara yang lain menganggapnya sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan dunia. Penampilan Stephen Lin dan yang lainnya tidak menarik banyak perhatian, karena semua orang memejamkan mata saat ini. Stephen Lin melihat ke arah aula utama di depan, pupil matanya sedikit menyusut. Dengan cara ini, aula utama diperbesar berkali-kali di depan Stephen Lin, dan beberapa orang yang berdiri di depan aula utama menjadi terlihat jelas. Beberapa orang itu mengenakan jubah Tao yang lebih gelap. Di sekte Wudang, semakin gelap warnanya, semakin tinggi statusnya jubah guru Tao kepala sekte Wudang Zhang Wugui hampir hitam murni. Siapa di sini? Seorang pendeta Tao tua yang berdiri di pintu masuk aula memarahi ketika dia melihat Stephen Lin dan yang lainnya. Suaranya penuh udara, langsung menembus jarak ratusan meter antara dia dan Stephen Lin, dan meledak di seluruh alun-alun. Pada saat yang sama, para pendeta Tao di alun-alun terpengaruh oleh suara itu dan semuanya membuka mata mereka. Ribuan pasang mata menatap Stephen Lin dan yang lainnya pada saat bersamaan.
Perhatian seperti itu membuat Min Ninger menjadi pucat karena ketakutan. Dia dengan cepat bersembunyi di belakang Stephen Lin dan meraih sudut pakaian Stephen Lin dengan ngeri. Zhao Qingchen dan Wang Gang juga terkejut dengan perhatian yang tiba-tiba itu dan mundur selangkah pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, semua orang di alun-alun tiba-tiba berteriak serempak, "Siapa di sini?" Ribuan mulut mengeluarkan suara pada saat yang sama, dan gelombang suara mengalir ke arah Stephen Lin dan yang lainnya seperti gelombang laut yang nyata. Selain itu, ribuan suara ini bukan hanya teriakan, tetapi lebih seperti gerakan yang dimotivasi oleh suara. Ini seperti keterampilan unik auman singa kuil Shaolin. Zhao Qingchen dan yang lainnya tidak tahan dengan tatapan ribuan orang. Jika teriakan ribuan orang secara bersamaan menimpa mereka, bahkan jika mereka tidak membiarkan kotoran mereka pergi, itu akan cukup untuk membuat kaki mereka lemah dan tidak stabil. Anda bahkan mungkin jatuh ke tanah. Pada saat ini, mata Stephen Lin berkilat dingin. "Keluar!" bentak Stephen Lin. Suaranya keluar dari mulutnya seperti pedang, lalu menembus langsung ke gelombang suara yang dibentuk oleh suara ribuan orang. Pedang ini tiba-tiba meledak setelah menembus gelombang suara, merobek gelombang suara yang dikumpulkan oleh ribuan orang menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Suara ribuan orang tiba-tiba pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah fragmen ini masuk ke telinga Min Ninger dan yang lainnya, mereka tidak dapat lagi menyebabkan penindasan pada mereka. Dengung-dengung. Tabrakan kedua suara itu membentuk suara mendengung aneh di alun-alun faksi Wudang, dan ekspresi ribuan pendeta Tao yang duduk di tanah semuanya berubah. Mereka belum pernah melihat bahwa seseorang dapat mengobrak-abrik suara ribuan dari mereka dengan satu kata saja. "Ikut aku," kata Stephen Lin, berjalan maju dengan kepala terangkat tinggi. Min Ninger dan yang lainnya mengikuti di belakang Stephen Lin, wajah mereka memerah. Ribuan orang di sekitar berdiri, memandang Stephen Lin dan yang lainnya, tatapan mereka mengikuti gerakan mereka. Min Ninger belum pernah melihat pertempuran seperti itu, disaksikan oleh ribuan orang, seolah-olah dia akan ditelan oleh mereka kapan saja. Tetapi Min Ninger tidak takut sama sekali, karena di depannya ada musuh. Siapa yang cukup kuat untuk melawan 1000 orang keberadaan yang tak terkalahkan? Dalam sekejap mata, Stephen Lin membawa 3 pria ke depan aula utama. Beberapa pendeta Tao di depan mereka semua memandang Stephen Lin dengan ekspresi serius. Saat ini mereka sudah tahu siapa pria di depan mereka. Pada saat ini, seorang pendeta Tao keluar dari aula. Orang ini terlihat seperti berusia 50-an atau 60-an. Dia mengenakan jubah Tao dengan warna yang lebih gelap dari yang lain. Wajahnya berkilau dan dia terlihat sangat baik. "Siapa aku? Ternyata jenius nomor 1 dalam seni bela diri kita, Stephen Lin, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat." Pengunjung memandang Stephen Lin dan berkata dengan senyum main-main, "Kamu adalah Chen Xiwu." Stephen Lin mengerutkan kening dan memandang pendeta Tao di depannya. Orang ini terlihat sangat mirip dengan Chen Xiwu yang berpartisipasi dalam pertempuran raja, tetapi dia terlihat jauh lebih muda dari Chen Xiwu, sehingga Stephen Lin tidak begitu yakin tentang dia. "Itu adalah Chen Xiwu." "Sulit bagimu untuk mengingatku, kupikir kamu sudah melupakanku," jawab pihak lain. Mendengar jawaban afirmatif pihak lain, Stephen Lin sedikit terkejut. Chen Xiwu terlihat sekitar 20 tahun lebih muda daripada saat terakhir kali melihatnya. Chen Xiwu sebelumnya terlihat seperti orang tua, tetapi sekarang, meskipun sudah tua, dia tidak merasa tua. Ketika situasi seperti itu terjadi, satu-satunya penjelasan adalah potensi diri sendiri telah distimulasi, dan kekuatan keseluruhan telah ditingkatkan, sehingga akan menghasilkan penampilan yang lebih mudah. Ini adalah akal sehat dalam seni bela diri. Semakin kuat seseorang, semakin besar perbedaan antara penampilan dan usianya. Oleh karena itu, terkadang bukan orang kuno yang kuat, tetapi mereka yang terlihat tua tetapi tidak terlihat tua. "Rakyat, aku belum melihatmu selama beberapa bulan. Aku tidak berharap seni bela diri Chen Daochang meningkat pesat,
kata Stephen Lin. Tidak peduli seberapa rajin Anda tidak sebanding dengan Direktur Lin. Saya mendengar bahwa Anda telah mencapai level God of War. Ada sangat sedikit pembangkit tenaga God of War di bawah usia 30 tahun di seluruh dunia. Sayang sekali. Kamu inilah akhir dari bakatnya, kata Chen Xiwu. Dibandingkan dengan bakat, saya lebih percaya pada kerja keras, kata Stephen Lin. Chen Xiwu tersenyum dan berkata, Direktur Lin, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, Anda hanya bisa seperti ini sekarang. Ngomong-ngomong, Direktur Lin, berani bertanya, mengapa Anda muncul di faksi Wudang saya? Oleh klan naga tingkat tinggi untuk datang ke sekte Wudang untuk menengahi konflik antara sekte Anda dan Kaisar Bifeyun, kata Stephen Lin. Benarkah? Lalu mengapa faksi Wudang saya tidak menerima undangan? Chen Xiwu mengerutkan kening dan bertanya. Klan naga tidak perlu menyerahkan apa yang disebut kartu ucapan saat melakukan bisnis. Tentu saja, jika Anda benar-benar menginginkannya, maka tidak apa-apa bagi saya untuk menulis satu untuk Anda sekarang, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kalian semua sudah tiba di gerbang aula utama saya. Jika Anda menulis kartu ucapan, itu tidak ada artinya selain mempermalukan faksi Wudang saya. Direktur Lin, bagaimanapun juga, Anda adalah Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas seni bela diri, sangat informal, saya khawatir salah membobol gerbang gunung yang dilarang oleh faksi Wudang saya, kata Chen Xiwu. Kalau begitu kamu ingin mengusirku? Stephen Lin memandang Chen Xiwu dengan setengah tersenyum dan bertanya. Tentu saja aku tidak berani mengusirmu. Kamu juga kader tingkat kedua dari klan naga. Namun, aku akan memprotes masalah ini ke klan naga. Aku percaya bahwa pejabat senior klan naga akan memberi kita penjelasan yang masuk akal untuk klan Wudang. Kata Chen Xiwu. Karena Taois Chen tidak berencana mengusir saya pikir saya harus bisa mulai melakukan tugas saya. Stephen Lin bertanya. Tolong, kata Chen Xiwu dengan jentikan kocokannya. Bolehkah saya bertanya kepada Taois Chen, di mana guru Kaisar Bifeyun dan muridnya Li Jiangwo? Tanya Stephen Lin. Mereka ada di istana Sanxing di sebelah. Saya akan mengirim seseorang untuk membawa mereka. Direktur Lin, Anda bisa menunggu bersama saya di istana Taixu, kata Chen Xiwu, berbalik dan berjalan ke aula di belakangnya. Ayo pergi, kata Stephen Lin kepada 3 bawahan di sekitarnya, lalu berjalan ke aula. Min Minger dan yang lainnya saling memandang, dan mengikuti Stephen Lin ke aula. Ada patung besar di depan aula utama, di depan patung ada altar dengan beberapa upeti di atasnya, dan ada beberapa futon di bawahnya. Chen Xiwu berjalan ke tengah futon dan duduk. Pendeta Tao lainnya duduk di samping Chen Xiwu. Bukankah kepalamu berencana untuk membicarakan masalah ini? Stephen Lin bertanya. Kepala sekte sedang mundur, dan untuk sementara saya akan bertindak sebagai agen untuk urusan fraksi, kata Chen Xiwu. Mundur. Tampaknya faksi Wudang Anda baru-baru ini beruntung, dan semua orang membuat kemajuan. Kata Stephen Lin sambil tersenyum. Chen Xiwu tersenyum sedikit dan berkata, fraksi Wudang saya mendapat restu dari Taois Sanxing, jadi saya tentu saja memiliki bonus keberuntungan. Jika Direktur Lin juga ingin memiliki keberuntungan seperti ini, Anda juga dapat bergabung dengan faksi Wudang saya. Dengan kekuatan Direktur Lin, ayolah aku, Sekte Wudang, bisakah menjadi anak laki-laki Tao yang menjaga gunung? Anak laki-laki Tao yang menjaga gunung. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang yang hadir tidak bisa menahan tawa. Bab 710. Masuk akal bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang adalah keberadaan yang dicari orang dimanapun mereka ditempatkan. Kecuali otak mereka rusak, tidak ada yang akan dengan sengaja mempermalukan Dewa Perang. Tapi Chen Xiwu melakukan ini, pendeta Tao yang menjaga gunung adalah pendeta Tao tingkat terendah di Sekte Wudang. Meskipun faksi Wudang memiliki beberapa konflik dengan Stephen Lin sebelumnya,
Jika Chen Siwu harus menggunakan konflik ini sebagai motivasi untuk mempermalukan Stephen Lin, itu akan sedikit dibuat-buat menurut pendapat Stephen Lin. Karena itu, mengapa dia mempermalukan dirinya sendiri? Stephen Lin merasa kejadian ini sangat tidak normal. Chen Siwu tidak mungkin tidak mengetahui kengerian kemarahan Dewa Perang. Begitu dia benar-benar marah, sebagian besar faksi Wudang mungkin akan mati terbakar. Atau faksi Wudang juga memiliki karakter God of War-nya sendiri, tetapi mereka pasti dicadangkan untuk digunakan sebagai kartu, dan sama sekali tidak perlu menggunakannya untuk memprovokasi diri sendiri. Banyak pikiran melintas di benak Stephen Lin dalam sekejap, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, Min Ninger, yang berdiri di samping Stephen Lin, berbicara. Chen Daochang, Sousan Daotong, level berapa dia di Sekte Wudang? Min Ninger menatap Chen Siwu dengan curiga dan bertanya. Hahaha, anak laki-laki Tao yang menjaga gunung itu adalah magang pendeta Tao dari sekolah Wudang, dan dia menempati peringkat terakhir dari semua pendeta Tao kami dari sekolah Wudang. Chen Siwu berkata kepada Min Ninger sambil tersenyum wajahnya. Dia berpikir bahwa Min Ninger di depannya benar-benar anak yang baik. Tanyakan Sousan Daotong berapa level dia di faksi Wudang, karena takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia mempermalukan Stephen Lin. Miliki klan naga kita telah diinjak-injak. Kamu tidak bisa bicara omong kosong, klan naga mengelola seluruh Wulin, dan itu mewakili pemerintah. Bagaimana mungkin klan Wudang kita menginjak-injak klan naga? Kata Chen Siwu dengan wajah serius. Benarkah? Karena kamu tidak berniat untuk menginjak-injak klan naga di bawah kakimu, mengapa kamu membiarkan pejabat tingkat kedua dari klan naga menjadi Sousan Taois peringkat terendah dari sekte Wudangmu? Di matamu, itu adalah sekte Taois Sousan peringkat terendah dari sekte Wudang. Apakah Anda sudah sebanding dengan pejabat tingkat kedua dari klan naga? Menurut perhitungan ini, status Anda telah lama melampaui 5 tetua dan 4 raja naga, dan bahkan melampaui para pemimpin di atas mereka. Min Ninger berkata dengan serius. Kata-kata Min Ninger membuat ekspresi Chen Siwu membeku. Dia tidak berharap Min Ninger mengalihkan pembicaraan ke masalah ini. Dia hanya mempermalukan Stephen Lin. Apa yang dikatakan Min Ninger setara dengan mempermalukan klan naga. Bahkan jika Chen Siwu punya 100 nyali, dia tidak akan berani mempermalukan klan naga. Ninger, apa yang kamu katakan salah. Stephen Lin berdiri saat ini. Ya, apa yang kamu katakan salah, kamu tidak bisa mengatakan itu. Chen Siwu buru-buru berkata, dan dia melirik Stephen Lin pada saat yang sama. Dia tidak menyangka Stephen Lin akan berdiri dan membantunya saat ini, yang benar-benar tak terduga di luar. Namun, apa yang dikatakan Stephen Lin selanjutnya bahkan lebih tidak terduga. Ninger, menurut hierarki pendeta Tao dari sekte Wudang, di atas anak laki-laki Tao yang menjaga gunung, ada pendeta Tao pemula, pendeta Tao luar, pendeta Tao dalam, dan pendeta Tao pribadi, dan kemudian ada penatua dan para guru penatua Taisang, penatua Xuanxiang, artinya, 5 penatua dan 4 raja naga di sekte Wudang hanya dapat dianggap sebagai tingkat pemula Taois, dan pemimpin yang naik ke atas dapat mencapai tingkat Taois batin. Orang yang kuat di sekte Wudang berada di level pendeta Tao langsung, hingga sesepuh. Sedangkan untuk kepala sekolah, itu mungkin level pertama dari bola bumi. Jika naik, itu bisa meluas ke Tata Surya, Bima Sakti, dan Xuanxiang yang lebih tua mungkin adalah Bima Sakti kepala departemen. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Min Ninger tertawa terbahak-bahak. Zhao Qingchen dan Wang Gang masih relatif jauh di dalam kota, jadi mereka tidak langsung tertawa, tetapi melihat wajah cemberut mereka, jelas bahwa mereka sangat tidak nyaman. Stephen Lin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Chen Siwu memarahi dengan marah. Apakah saya salah? Pejabat tingkat kedua dari klan naga hanya setara dengan pendeta Tao tingkat terendah dari sekte Wudang Anda. Bukankah 5 tetua dan 4 raja naga di sekte Wudang Anda sama seperti kentut? Chen Daochang,
Saya benar-benar tidak menyangka Anda Wudang Pai benar-benar memiliki aspirasi yang tinggi. Ketika kami hanya terbatas pada satu negara, Anda telah berkembang ke Bima Sakti, kata Stephen Lin. Aku tidak mengatakan itu. Fraksi Wudang kami telah mengikuti dengan cermat langkah klan naga dan mematuhi perintah klan naga. Kami. Chen Xiwu baru saja berbicara di tengah jalan, tetapi Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, jangan jelaskan, menjelaskan sama dengan menutupi, menutupi sama dengan menutupi. Memang benar, setelah saya kembali, saya akan menjelaskan pemikiran Anda, Dao Changchen, ke tingkat tertinggi klan naga. Mendengar kata-kata Stephen Lin, wajah Chen Xiwu sangat jelek, dia tidak menyangka dia akan menghina Taois-Taois yang menjaga gunung sendirian. Stephen Lin, tetapi Stephen Lin memanfaatkannya. Jika masalah ini benar-benar berkembang di luar kendali, klan naga pasti akan menekan faksi Wudang untuk memberitahu faksi Wudang siapa penguasa sebenarnya dari sungai dan danau. Pembangunan bisa dikatakan sangat tidak menguntungkan. Bawa ke Bi Feiyun. Seorang pendeta Tao berteriak di pintu. Teriakan ini ditangkap oleh Chen Xiwu seperti sedotan penyelamat. Cepat dan bawa orang masuk, kata Chen Xiwu, menatap Stephen Lin dan berkata, Direktur Lin, ini bukan waktunya untuk menggunakan lidahmu. Murid Bi Feiyun, Li Jiangwo, mencoba memasuki area terlarang di Wudang kita. Sekte di tengah malam, tetapi tertangkap oleh murid sekte Wudang kami. Setelah menemukannya, kami dengan berani melancarkan serangan terhadap murid sekte Wudang saya, menyebabkan banyak korban di antara murid sekte Wudang. Jika klan naga tidak dapat menegakkan keadilan bagi kami di masalah ini, sekte Wudang kita pasti akan menangani masalah ini dengan cara kita sendiri. Semua ini itu hanya kata-kata keluarga faksi Wudang Anda, mari kita bicarakan setelah Bi Feiyun dan murid-muridnya datang. Stephen Lin berkata dengan ringan. Direktur Lin, saya tahu bahwa Bi Feiyun memiliki hubungan lama dengan Anda, tetapi saya harap Anda dapat menangani masalah ini dengan adil. Begitu saya mengetahui bahwa Anda telah melanggar hukum untuk keuntungan pribadi, maka saya pasti akan membawa murid Wudang saya ke ibu kota kekaisaran untuk meminta bantuan para pemimpin. Adil. Chen Xiwu menatap Stephen Lin dan berkata. Stephen Lin mencibir dan tidak banyak bicara. Tidak lama kemudian, dua sosok familiar muncul di depan pintu. Kedua orang ini adalah Bi Feiyun dan muridnya Li Jiangwo. Namun, ketika Stephen Lin melihat kedua orang ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bi Feiyun mengenakan jubah Tao compang camping, darah sudah mengalir dari jubah Tao, rambutnya beruban, dan kerutan di wajahnya lebih dari terakhir kali aku melihatnya. Awalnya, Bi Feiyun berjalan dengan kepala terangkat tinggi, tetapi sekarang tubuhnya membungkuk, dan dia berjalan dengan gemetar, bisa dibayangkan bahwa di balik jubahnya, tubuhnya pasti mengalami banyak kerusakan. Melihat Li Jiangwo lagi, dia bahkan lebih buruk dari Bi Feiyun, bagian atas tubuhnya telanjang, tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan yang paling menakutkan adalah tangan kirinya dipotong dari siku, dan lengan serta telapak tangannya dipotong. Pergi ketika memasuki aula utama, dia dikirim ke aula utama dengan tandu, dan kemudian ditempatkan langsung di tanah. Old Bi Jiangwo. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat melihat kondisi keduanya yang menyedihkan. Bi Feiyun melirik Stephen Lin, wajahnya acuh tak acuh, dan Li Jiangwo, yang terbaring di tanah, juga tidak menanggapi. Chen Xiwu, Tuan Bi sudah tua, dan dia adalah guru kaisar, bagaimana kamu bisa memperlakukannya dengan begitu kejam? Stephen Lin berkata kepada Chen Xiwu dengan wajah gelap. Bi Feiyun menghasut murid-muridnya untuk menyelinap ke area terlarang dari faksi Wudang kami. Setelah ditemukan oleh faksi Wudang kami mencoba melarikan diri. Kami harus melukainya selama pengejaran. Jika tidak, faksi Wudang kami tidak akan bisa untuk berurusan dengan pria yang tidak berdaya. Pria tua yang kuat itu kejam, kata Chen Xiwu dengan ringan. Lalu ada apa dengan Li Jiangwo? Bahkan jika dia masuk ke area terlarangmu, klan naga kami akan menegakkan keadilan untukmu.
Siapa yang akan mengizinkanmu untuk membunuh? Jika semua sekte di dunia sepertimu, maka kami masih memiliki klan naga, apa gunanya? Stephen Lin bertanya lagi. Dia ditemukan oleh orang-orang kami ketika dia menyelinap ke area terlarang kami. Dialah yang mengambil inisiatif untuk menyerang, dan orang-orang kami terpaksa melawan. Adapun luka-lukanya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menyebabkan cedera selama perkelahian. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Masalahnya, kami telah secara khusus melaporkan masalah ini kepada Tuan Jiang, dan Tuan Jiang juga berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan perilaku kami. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa tanya Tuan Jiang, kata Chen Xiwu. Saya tidak memenuhi syarat untuk bertanya kepada Tuan Jiang, tetapi Anda faksi Wudang melaporkan masalah ini ke klan naga, bukan hanya untuk membiarkan klan naga mengkoordinasikan konflik antara kalian berdua. Sekarang Anda menyakiti orang seperti ini, saya ingin untuk bertanya kepada Anda biarkan bagaimana kita berkoordinasi. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Bi Feiyun adalah Tuan Kaisar, memiliki banyak murid, dan memiliki banyak teman. Jika kejadian seperti itu terjadi, tidak ada jaminan bahwa seseorang akan menyalahkan faksi Wudang kami tanpa pandang bulu. Itu sebabnya kami akan melaporkan masalah ini ke klan naga dan membiarkan klan naga memimpinnya untuk kita. Keadilan, untuk koordinasi, sejujurnya, tidak perlu koordinasi sama sekali dalam masalah ini. Memang benar bahwa Li Jiangwo secara ilegal menyerbu area terlarang dari faksi Wudang kita. Tidak masalah apa, dia harus membayar harganya. Cedera fisik hanyalah sebagian dari harga. Hukum dia untuk menunjukkan tekad klan naga untuk mengatur seni bela diri sesuai dengan hukum, dan pada saat yang sama mencegah insiden serupa terjadi di masa depan, kata Chen Xiwu. Stephen Lin mengerutkan kening dan berjalan ke arah Bi Feiyun dan Li Jiangwo. Direktur Lin, aku bersalah atas masalah ini. Jiangwo menyelinap ke area terlarang dari faksi Wudang adalah atas doronganku. Dia hanya mengikuti perintah tuannya. Jika klan naga ingin menghukummu, tolong datang kepadaku. Jiangwo terluka parah. Aku benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan aku meminta Direktur Lin untuk berbelas kasih dan mengirim Jiangwo ke kaki gunung untuk perawatan. Bi Feiyun menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk, lalu menoleh ke Chen Xiwu dan berkata, ayo kita traktir Li Jiangwo turun gunung. Meskipun dia melakukan kesalahan, dia tidak bersalah atas kematian. Kepala tanpa ekspresi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.